Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami dengan materi Invisible Web dan Flip IT. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami yang terdiri dari Zaki Yahya dengan NIM belakang 003, Iva Susiloningsih dengan NIM belakang 010, Dinda Mutiara Ayu dengan NIM belakang 012, Syarina Mutiarawati dengan NIM belakang 013, Cantika Yuliana dengan NIM belakang 029 dan Linda Trisnawati dengan NIM belakang 031. Pengertian dari Invisible Web. Invisible Web merupakan istilah sumber-sumber informasi di internet yang belum terjangkau oleh mesin pencari atau search engine yang biasa dipakai oleh umum seperti Google dan Yahoo. Baik karena si mesin mengabaikan sumber-sumber tersebut maupun karena si penyedia sumber mengupayakan agar informasi yang dibuat tidak terlacak. Yang selanjutnya, Flip IT. Flip IT adalah metode pencarian yang melalui beberapa tahapan, antara lain tahap menentukan, tahap strategi, tahap mensortir, dan tahap menyelesaikan. Adapun singkatan dari Flip IT adalah: pertama, fokus. Dalam pencarian informasi harus fokus dan terarah. Yang kedua, link. Ketika ingin mencari informasi harus terlebih dahulu mendapatkan lokasi yang jelas. Yang ketiga, input. Macam-macam informasi yang didapatkan harus dari sumber yang jelas dan terpercaya. Yang keempat, payoff. Menggunakan berbagai macam sumber, lalu mempublikasikan apa yang kita dapatkan dari informasi yang kita cari. Kategori-kategori Invisible Web. Menurut Sherman dan Price 2001-2003 ada 4 kategori Invisible Web, yaitu yang pertama, web yang samar atau tersembunyi. Web yang tergolong pada kategori ini merupakan sumber-sumber informasi di internet yang dapat diindeks oleh mesin pencari, tetapi kegiatan pengindeksan tersebut tidak dilakukan karena memiliki beberapa alasan, yang salah satunya yaitu berkaitan dengan beberapa dalam dan seberapa sering sebuah mesin menjelajahi sumber-sumber dalam internet yang dikenal dengan istilah crawling. Sebuah halaman web seringkali terletak di jenjang paling bawah atau paling dalam serangkaian halaman yang tersusun secara berurutan. Jika isi web yang tidak terindeks tersebut juga tidak terwakili oleh isi halaman-halaman depan yang sudah terindeks, maka praktis bagian dari web ini tersembunyi dari mesin pencari. Selain itu, sebagian besar pergantian informasi secara amat cepat dan mudah. Jika perubahan-perubahan ini tidak terdeteksi, praktis informasi yang terkandung di dalamnya juga tak terlacak oleh mesin pencari. Seringkali ketidakterlacakan ini juga bisa disebabkan oleh kesenjangan waktu antara perubahan informasi dan pengindeksan. Hal lain yang dapat menyembunyikan sebuah halaman web sebenarnya adalah akibat dari fasilitas mesin pencari yang menyediakan pilihan pencarian secara mudah. Sementara pencarian dengan tingkat ketepatan yang lebih tinggi melalui pilihan advanced searching maksudnya kurang diminati para pengguna, yang mengakibatkan banyak informasi yang sebenarnya lebih relevan tak terlacak oleh mesin atau diletakkan jauh di belakang dalam urutan hasil pencarian. Yang kedua yakni web yang bersifat pribadi atau tidak untuk umum. The private web merupakan sumber-sumber informasi yang sebenarnya dapat diindeks, namun sengaja pula diabadikan oleh crawler atau penjelajah yang dibuat oleh pengelola search engine, karena pemilik sumber informasi tersebut tidak ingin informasi mereka dapat diindeks oleh orang lain. Biasanya memerlukan password yang harus ditembus untuk mengakses sumber yang bersifat pribadi tersebut, atau ada berkat robot dan kategori non-indeks di dalam tag dokumen yang bersangkutan. Yang ketiga yakni web yang aksesnya dibatasi oleh hak pemakaian atau the
proprietary web. Sumber informasi ini juga hanya bisa diakses oleh kalangan terbatas yang memerlukan registrasi untuk memakainya. Search engine tentunya tidak dapat mengakses dan mengindeks isi dari situs-situs itu karena tidak memiliki mekanisme registrasi. Biasanya sumber-sumber informasi ini menarik bayaran bagi orang-orang yang ingin mengaksesnya, namun ada juga yang hanya memerlukan sebuah registrasi tanpa membayar. Yang terakhir, keempat, yaitu web yang benar-benar tak terlacak, the truly invisible web. Seperti ditengarai oleh Heishe Y 2001, hampir semua search engine dibuat untuk mengindeks halaman HTML yang statis. Padahal halaman yang demikian ini hanyalah merupakan sebagian dari isi internet. Halaman yang non-statis yang berubah-ubah sesuai program tertentu atau yang berubah setelah berinteraksi dengan pengguna, yang dikategorikan sebagai benar-benar tak terlacak alias truly invisible. Termasuk pula dalam kategori ini yakni sumber daya digital yang baru terbentuk secara dinamis di saat pengguna melakukan suatu tindakan khusus, atau misalnya kumpulan artikel yang dihimpun dan diambil berdasarkan satu permintaan khusus, atau juga bisa sumber daya yang secara otomatis dihasilkan oleh kegiatan antar mesin seperti yang terjadi pada proses web service. Kegiatan ini disebut sebagai Deep Web yang dikutip oleh Bergman 2001. Perbedaan Surface Web, Deep Web, dan Dark Web. Pertama yaitu Surface Web, atau yang dikenal dengan Visible Web, www yang tersedia untuk umum dan dapat dicari dengan mesin pencari web standar. Surface Web dibuat dengan halaman web publik yang hal ini dapat diakses oleh mesin apapun. Surface Web dapat digunakan oleh semua orang untuk mengakses sosial media, belanja online, belajar, hingga bekerja, dan semua kegiatan ini dapat dilihat oleh penyedia ISP. Kemudian Deep Web. Deep Web ini merupakan level yang lebih dalam dari Visible Web. Deep Web merupakan situs web yang tidak bisa diakses dengan mudah melalui mesin pencari konvensional seperti Google ataupun Yahoo. Hal ini dikarenakan konten yang ada pada Deep Web belum diindeks oleh mesin pencari umum yang digunakan. Maka alamat itu hanya dapat diakses dengan menavigasi langsung ke URL melalui tautan atau mengetikkan alamat web yang tepat di browser web. Meskipun begitu, banyak situs yang menggunakan Deep Web. Hal itu karena alasan informasi yang mereka miliki tidak dimaksudkan untuk konsumsi publik. Perlu dicatat bahwa Deep Web tidak selalu ilegal. Banyak pengguna yang menggunakan Deep Web sebagai salah satu situs web yang mengizinkan penggunaan dan komunikasi secara anonim dan pribadi. Deep Web juga digunakan oleh para jurnalis, pengunjuk rasa, kelompok advokasi anti-sensor, hingga masyarakat yang ditindas oleh rezim politik. Di web terdapat bagian khusus yang tersembunyi dan berisi sejumlah besar data dan informasi yang sangat sensitif, rahasia, dan juga penting, seperti situs internal perusahaan besar, asosiasi, dan organisasi perdagangan, sistem intranet sekolah, perguruan tinggi, dan universitas, akses ke database online, situs web yang dilindungi password dengan akses hanya anggota, mengurangi paywalls untuk konten digital yang diblokir, akun pribadi seseorang untuk media sosial, email perbankan, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu Dark Web, atau yang biasa dikenal dengan Darknet, merupakan bagian yang paling dalam di internet dan tentunya lebih dari Deep Web, lebih dalam. Untuk mengakses situs web ini diperlukan tingkat kecakapan internet tertentu dengan langkah-langkah yang diperlukan yang harus diambil untuk tidak hanya memasuki dunia ensorot ini sambil menjaga privasi maksimal. Untuk menjaga anonimitas pengunjung Darknet ini biasanya menggunakan perangkat lunak anonimitas khusus seperti Tor untuk menutupi identitas mereka seperti lokasi, alamat IP, dan lain sebagainya.
Dark web sangat menarik bagi pengguna internet karena berbagai alasan. Sifat dan metodologi rumit yang diperlukan untuk mengakses dunia ini telah secara efektif menjadikan darknet dunia rahasia, penuh dengan kegiatan yang bersemangat, pasar gelap, pemandangan, dan fasilitas yang terbatas pada beberapa orang atau organisasi tertentu. Dark web secara historis hanya menjadi salah satu bagian yang diakses pengguna internet sebagai 3% dan banyak digunakan oleh organisasi kejahatan dan perdagangan ilegal. Contohnya seperti jual beli senjata, jasa pembunuh bayaran, sampai perdagangan manusia bisa didapat di situs dark web. Manfaat dan bahaya. Manfaat. Yang pertama ada anonimitas. Jika menggunakan surface web, segala informasi pribadi atau juga privasi menjadi persoalan. Namun, kekhawatiran akan privasi tersebut tidak ada saat berada di deep web. Seluruh yang berkecimpung di web ini adalah berstatus anonimitas. Keanoniman inilah yang menjadi alasan utama mengapa banyak orang beralih ke jaringan tersembunyi dan memilih web gelap. Yang kedua, kebebasan berbicara. Penjelajahan web yang dalam membantu warga negara tersebut untuk menyembunyikan identitas mereka dan memungkinkan mereka untuk mengekspresikan pendapat mereka secara bebas. Yang ketiga, pengetahuan. Deep web juga merupakan platform yang digunakan untuk mencari sumber pengetahuan mulai dari dokter, ilmuwan, peneliti, dan guru untuk berbagi data mereka tanpa batasan atau sensor. Yang keempat, aktivisme politik. Tak luput deep web juga terdapat aktivisme politik. Penyensoran yang sering dilakukan pihak tertentu dapat bebas dijawab di deep web, tanpa ada yang bisa menghalangi dan tanpa ada pengawasan. Lalu ada bahaya. Yang pertama adalah ancaman virus. Internet adalah salah satu media yang sangat efektif bagi penyebaran virus komputer. Virus memang bisa dikemas sedemikian rupa sehingga bisa menyebar lewat jaringan maya, dan hal yang sama seperti ini juga terdapat di deep web. Tapi levelnya jauh lebih parah. Yang kedua, informasi pribadi bisa terkuak. Bahaya mengakses deep web satu ini hampir sama seperti ancaman virus saat mengakses konten yang ada di deep web. Yang ketiga, risiko sakit mental. Rata-rata orang-orang awam mengunjungi deep web bukan untuk tujuan tertentu, tapi lebih ke arah memuaskan rasa penasaran. Maka disinilah letak kesalahan fatalnya. Bagi orang awam yang baru pertama kali menginjakkan kakinya di deep web, hal tersebut bakal jadi pengalaman terburuknya. Yang keempat, terjebak cybercrime. Kejahatan siber atau cybercrime menjadi dampak terbesar bagi siapapun yang mengakses hingga mengelola situs-situs deep web maupun dark web. Karena masuk ke dalam sisi gelap dari internet, siapa saja memasukinya harus siap-siap menerima bahaya serta konsekuensinya jika tidak memiliki keamanan yang baik saat menjelajah sisi lebih kelam dari internet melalui deep web ataupun dark web. 6. Cara mencari informasi menggunakan metode Flip IT. Flip IT ialah metode pencarian yang menggunakan beberapa langkah untuk menemukan sebuah informasi, yaitu terdiri dari tahap menentukan, strategi, mensortir, dan menyelesaikan. Flip IT merupakan singkatan dari focus, links, input, payoff, dan if atau then. 1. Fokus. Pada bagian ini kita memfokuskan kata kunci yang akan kita gunakan untuk informasi yang akan kita cari. Kata kunci dan bentuk pencarian yang digunakan harus spesifik. Misalnya, kita akan mencari informasi mengenai cara mengatasi quarter life crisis. Maka kita mencari dengan menggunakan keyboard seperti pada gambar. Yang kedua, links. Lokasi kontak informasi yang dapat kita tuju dan links atau website mana yang dapat kita tuju untuk mencari sebuah informasi yang kita inginkan. Pada kesempatan kali ini kita mencoba memakai website www.researchgate.net karena menurut kami website tersebut lebih mudah penggunaannya untuk mengunduh artikel berbentuk PDF yang ingin kita cari. Yang ketiga, input. Pada bagian ini kita melakukan penyortiran, penyaringan, menyimpan,
dan kita harus mencari informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan tentunya informasi yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Untuk mengunduh artikel, langsung klik icon download full text PDF, atau jika ingin melihat-lihat dulu bisa klik icon read full text. Yang keempat, payoff. Pada bagian ini, kita menyusun informasi-informasi yang telah kita dapatkan dan disajikan atau untuk dipublikasikan kembali. Dalam penyajiannya, bisa berbentuk presentasi yang berhubungan dengan materi yang telah kita buat, atau dengan membuat suatu laporan berbentuk makalah yang terkait dengan artikel yang telah kita dapatkan. Yang kelima, IT, if then. Pada bagian ini, kita mengevaluasi hasil dari proses pencarian informasi yang telah kita peroleh. Apakah informasi tersebut sudah sesuai dengan prosedur pencarian dan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan informasi yang kita inginkan. Evaluasi berguna untuk mengecek apakah informasi artikel berguna bagi kita dan untuk orang banyak. Jika artikel yang kita dapatkan kurang cocok atau kurang sesuai, maka kita bisa melakukan pencari informasi ulang dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan mengevaluasi, kita dapat mengetahui keunggulan dan kekurangan dari artikel yang telah kita dapatkan.